Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak kelas 7 MTS Persis Kota Serang? Kali ini Bapak akan membantu belajar kalian selama di rumah, terutama untuk mempersiapkan diri kalian sendiri menghadapi penilaian tengah semester khususnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Tujuan video ini adalah untuk membantu kalian memahami pertanyaan-pertanyaan nanti dan kemudian bisa mengarahkan kalian untuk mempelajari materi-materi yang terkait dengan pertanyaan itu saja. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu, kalian lebih bisa fokus menjawab pertanyaan. Oke? Baiklah, perhatikan slide berikut ini anak-anak ya. Di pertanyaan berikut ini, please create dialogue human physical appearance and characteristic. Tolong buat sebuah dialog mengenai ciri-ciri manusia dan karakteristiknya. Nah, ini tentunya kita sudah pelajari. Kalian hanya diminta untuk membuat dialog pendek, ya. Semakin dialognya semakin panjang, semakin poinnya besar, ya. Strukturnya benar, grammarnya benar. Kemudian kalian kalau bingung, kemudian materinya belajar dari mana? Kan begitu banyak materi di Google Classroom kalian. Nah, kalian cukup menekan tombol pelajari ini, maka kalian akan langsung diarahkan kepada materi khusus terkait pertanyaan tadi. Nah, di sini ada beberapa video yang tentunya kalian sudah pelajari sebelumnya. Kalian review lagi supaya nanti membantu kalian dalam menjawab pertanyaan tadi. Paham ya anak-anak ya? Baik. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini perintahnya adalah please create paragraph describing animal physical and characteristic. Kalau di sini kalian diminta untuk membuat sebuah paragraf, ya, sebuah beberapa paragraf. Paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat ya, yang menggambarkan mengenai ciri-ciri fisik binatang beserta karakteristiknya. Nah, kalau kalian bingung materi mana yang masih dipelajari, kalian cukup menekan tombol pelajari ini, dan insya Allah kalian akan langsung diarahkan kepada materinya. Di sini kalian banyak ya paragraf yang bisa kalian pelajari terlebih dahulu untuk kemudian kalian bisa membuat paragraf versi kalian sendiri. Oke? Nah, lanjut ke perintah atau pertanyaan berikutnya. Di soal ini kalian diminta untuk please write paragraph about your daily activity. Nah, di pertanyaan ini nih, di soal ini kalian diminta untuk membuat sebuah paragraf mengenai aktivitas kalian sehari-hari. Tentunya dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau kalian bingung seperti apa mulainya, kalian bisa mempelajari video tutorialnya atau video pembelajarannya di tombol ini. Dan sudah Bapak nah, ini videonya bisa kalian pelajari lagi. Nah, ini bentuk-bentuk aktivitasnya, ya. Kemudian ini bentuk pertanyaannya, ya. Bisa kalian pelajari lagi lebih lanjut untuk membuat versi kalian sendiri ya. Jadi ingat di sini hanya patokan-patokan saja, ya, panduan-panduan saja supaya nanti bisa kalian buat versi kalian sendiri. Oke? Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, di sini kalian diminta untuk please create question and answer about job and profession. Nah, di sini kalian, di soal ini kalian diminta untuk membuat tanya jawab sederhana yang mengandung atau yang menjelaskan tentang pekerjaan atau jenis-jenis profesi. Ya, oke. Kalau kalian bingung bagaimana mempelajarinya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara memulainya, kalian juga bisa mempelajari ya, tekan tombol pelajari ini dan kalian sudah diarahkan ke materinya. Ya, materi mengenai tanya jawab terkait pekerjaan atau profesi. Ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini Bapak kira mudah ya. Kalian di sini hanya diminta untuk menerjemahkan sebuah teks. Ya, saya seorang dokter. Nah, kalau misalkan Bapak bisa kasih clue nih di soal ini, yang Bapak akan tampilkan di sini adalah kalimat nominal present tense. Ya. Nah, kalau misalkan Bapak kasih contoh nih di sini nih, saya seorang dokter. Saya itu kan bahasa Inggrisnya apa? A ya. Nah, di sini harus menggunakan to be, I am a doctor. Seperti itu ya. Nah, ini contoh kalimat present tense nominal. Oke?
Jadi kalian diminta untuk menerjemahkan saja di soal ini ya. Oke, itu saja kisi-kisi singkat, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam proses mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi PTS Bahasa Inggris. Jangan lupa pelajari slide ya, jadi ini hanya sekedar video panduan saja. Pelajari slide-nya di bawah yang sudah Bapak posting juga. Pelajari satu-satu slide-nya, yang mana yang mau kalian pelajari dulu, silakan. Ada 5 pertanyaan, ada 5 soal ya yang kalian harus benar-benar pahami. Contohnya juga Bapak sudah berikan. Ingat, yang perlu diperhatikan adalah satu ya, walaupun proses ujian ini dilakukan di rumah ya, kalian bisa kerjakan di rumah, namun utamakan satu, kejujuran ya. Dan yang kedua, jangan jadi seorang plagiat. Apa itu plagiat? Plagiat itu adalah menjiplak hasil karya orang lain 100%. Nah, itu nggak boleh ya. Bapak sudah tampilkan contoh-contoh beberapa dialog, karakter, paragraf ya. Kalian bisa jadikan itu sebagai panduan, namun kalian jangan menjiplaknya ya, jangan menjiplaknya 100%. Tidak boleh. Ya, kalian harus modifikasi semampu kalian. Ya, modifikasi semampu kalian atau disesuaikan dengan kehidupan kalian secara realnya ketika kalian membuat paragraf mengenai kegiatan kalian sehari-hari misalkan. Ya, berpikir kritis. Ya, berpikir, jangan jadi seorang plagiat. Tidak boleh. Kita belajar bersikap seperti itu ya. Jadi plagiat itu sangat dilarang. Tidak boleh menjiplak hasil karya orang lain 100%. Cuman memodifikasinya bisa. Ya, itu saja panduan dari Bapak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan tentunya, dan mudah-mudahan kita semua dikeluarkan dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kehidupan kembali berjalan normal sedia kala. Terima kasih, selamat belajar anak-anak.